Ada 4 jenis kekerasan pada anak. Yang pertama, kekerasan fisik. Yang kedua, kekerasan seksual. Yang ketiga, kekerasan psikologis. Dan yang keempat, yaitu pengabaian. Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderita psikis berat pada seseorang. Kekerasan psikologis lebih sulit diidentifikasi karena tidak ada bekas yang bisa teramati. Yang pertama yaitu mempermalukan anak. Yang kedua, mengejek anak atau membanding-bandingkan anak dengan anak yang lainnya. Yang ketiga, mengatakan bahwa anak itu tidak baik atau anak itu nakal. Keempat, berulang kali berteriak, mengancam atau membuli anak. Yang kelima, mengabaikan atau menolak anak sebagai bagian dari hukuman. Yang keenam, membatasi hubungan fisik dengan anak seperti tidak mau dipeluk atau tidak mau dicium. Dan yang ketujuh, yaitu membiarkan anak berpeluang menjadi korban kekerasan dari orang lain, seperti orang tua, saudara kandung. Dapat berpengaruh pada perkembangan fisik dan perkembangan perilaku. Dampak berpengaruh pada perkembangan fisik diantaranya yaitu keterlambatan bicara, kurangnya kelekatan pada orang tua, menampilkan keluhan somatis yang terkait dengan kecemasan seperti sakit perut dan sakit kepala. Dampak dari perkembangan perilaku yaitu anak penuh rasa takut dan cemas ketika melakukan kesalahan karena takut dinilai. Kemudian anak bisa menarik diri secara berlebihan. Anak tersebut tidak mau bermain seperti anak-anak lainnya. Kemudian membicarakan dirinya secara negatif, tidak terlihat lekat dengan orang tuanya, menampilkan perilaku yang berlebihan seperti menurut pada waktu tertentu dan menuntut pada waktu berikutnya, terlalu pasif atau terlalu agresif. Kemudian anak memiliki perkembangan emosional yang terlambat, ditampilkan dengan anak tersebut terus menangis, merengek, memukul, temper tantrum, dan bisa jadi menggigit. Kemudian anak bisa melakukan perilaku yang menenangkan untuk dirinya sendiri, yaitu seperti menghisap ibu jari dan menggerak-gerakkan anggota tubuhnya. Atau anak bisa menjadi dewasa, seperti menasehati dan merawat anak yang seusianya. Kemudian datang ke sekolah itu bisa paling pagi dan enggan untuk pulang. Kemudian memiliki masalah dalam proses belajar. Kemudian menolak untuk bersosialisasi. Dan anak menjadi korban atau menjadi pelaku bullying. Kemudian anak bisa melakukan perilaku yang menyakiti dirinya sendiri. Dan yang terakhir, anak bisa makan secara teratur atau bahkan tidak makan sama sekali. Faktor pelaku itu bisa timbul dari korban atau dari anak tersebut karena perkembangan dari anak yang belum mampu untuk mengenal baik emosinya, kognitifnya, sosialnya, sehingga itu dapat menyebabkan pelaku atau orang tua melakukan kekerasan psikologis kepada anak karena tidak terima dengan kondisi anaknya. Atau faktor dari kondisi keluarga seperti usia muda, pendidikan rendah, orang tua tunggal, jumlah anak yang besar, atau pendapatan yang rendah. Penanganan dapat ditangani melalui penanganan hukum, penanganan medis, dan penanganan psikologis. Penanganan hukum di Indonesia ada 3 undang-undang yang akan melindungi anak. Yang pertama yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dan yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Sebagai tenaga pendidik anak usia dini, kami menyusun rancangan untuk menangani
lebih awal atau mencegah mengalami kekerasan psikologis pada anak, yaitu dengan cara yang pertama mengajak kerjasama dengan orang tua dan dengan semua pihak yang ada di lingkungan satuan pendidikan. Yang kedua, dapat dilakukan melalui kegiatan belajar seperti bermain peran atau edukasi melalui buku cerita tentang apa yang harus dilakukan jika anak tersebut terjadi kekerasan kepada dirinya, yaitu kekerasan psikologis, sehingga anak dapat mengetahui sebab dan akibatnya jika mengalami hal tersebut. Dan cara yang ketiga yaitu dengan bermain kartu ekspresi, di mana setiap pagi saat datang ke sekolah, anak tersebut mengambil kartu ekspresi, di mana kartu ekspresi itu sudah ada 3 gambar. Yang pertama gambar tersenyum, yang kedua gambar sedih, dan yang ketiga gambar datar atau biasa saja. Nah, kemudian anak tersebut setelah mengambil salah satu kartu ekspresi, anak tersebut memberikan alasannya kenapa mengambil kartu ekspresi itu. Sehingga guru di sekolah dapat mengetahui apa yang terjadi kepada anak sebelum tiba di sekolah. Ketika menemukan permasalahan mengenai psikologis kepada anak dengan melalui kartu ekspresi, guru tersebut atau dari kami dapat secara langsung menangani masalah tersebut untuk kami rundingkan bersama orang tuanya, sehingga menghasilkan solusi untuk perkembangan anak agar supaya lebih baik untuk kedepannya.